Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kakak. Bikin takut aja Kak Cahyo. Justru kalau gini Kak Cahyo sedang takut. Dia kan biasanya ditutup. Oh gitu, kan? Ini nutup gara-gara Iya, ini adalah alat menutup takut. Bagus, sekarang kita akan hari ini challenge. Kak Cahyo akan berjalan tapi ditutup. Kita lihat berapa meja yang ditabrak oleh Kak Cahyo. Ya. Ini bagus banget ya, Masya Allah ya. Ini multifungsi loh. Multifungsi. Ini kalau silau. Ya, bisa segini. Ini kalau dingin. Dingin. Ini kalau takut. Bisa kalau saya pinjam juga. Jadi teman-teman, itu tadi Kak Cahyo ketakutan katanya. Tapi Kak Dimas mau nanya deh sama teman-teman yang ada di rumah. Pernah ketakutan? Pernah pasti. Iya, betul. Paling banyak nih ya, Kak Cahyo. Gelap. Nah, ayo aku gelap nih kan. Yang kedua, hantu. Hantu, betul. Dan itu tuh karena di sekolahnya sering cerita-cerita sih. Ya, betul. Itu paling seneng kalau cerita hantu tuh di sekolah tuh kan. Rumah ini lama. Ya. Kosongnya lama. Nggak laku-laku. Ayo kita jualin bantu, nanti kita dapat komisi. Kenapa jadi jualan? Tapi biasanya teman-teman tuh seneng banget kalau ngomongin hantu, seneng banget nonton konten hantu, tapi jadinya penakut. Kita lurusin sedikit ya, hari ini kakakku mau coba lurusin bahwa tidak ada hantu. Gak ada hantu tuh gak ada. Kok nunjuknya ke sini? Hantu tuh gak ada. Arwah penasaran gak ada. Karena yang penasaran itu kemarin Salman Al Farisi penasaran ya. Betul, Musyabbin Umair penasaran. Dengan ilmu. Gak ada arwah penasaran. Yang ada yang kita kenal syaitan. Ada ya Ustaz ya kalau ada setan ada, jin ada. Nah, setan ada, jin ada. Cuman tidak mungkin manusia melihat setan, nggak mungkin. Karena setan itu sudah meminta kepada Allah dan dikabulkan. Jadi ketika Nabi Adam sama setan bermusuhan, ya kan? Ya, Nabi Adam diminta sujud kan? Setan diminta sujud kan? Nggak mau. Makanya ya udah, kamu dilaknat. Kamu akan diazab. Nah, setan minta, ya udah, ya Allah, nggak apa-apa, aku diazab, tapi aku minta, aku akan menggoda semua anak cucu Adam, semuanya, ya, aku bisa melihat mereka dan mereka tidak bisa melihat aku. Maka Allah kabulkan, oke, tapi kamu tidak akan bisa menggoda orang yang ikhlas. Itu sebenarnya permintaan yang dikabulkan. Artinya apa? Artinya manusia tuh nggak mungkin bisa ngeliat setan. Terus gimana itu yang di film-film? Itu kan cuma karangan. Kenapa? Setannya Indonesia tuh beda dengan Amerika. Gimana? Amerika nggak kenal pocong. Iya tuh kayak permen jadinya. Candy. Iya, di Amerika kenalnya, atau mungkin bukan, misalnya di Korea atau di mana. Mosok setan kok ganteng? Nah iya, putih bersih pakai skincare. Iya, berarti yang dilihat penampakan itu setan tuh memanfaatkan apa yang kita pikirkan. Oh, dia takut dengan putih-putih, maka setan tuh main sulap. Maka Ustadz saya tuh pernah mengatakan bahwa yang sering dilihat itu hanya permainan setan. Bukan setannya. Setan. Iya, bukan setannya. Itu cuman permainan setan aja. Supaya makin takut, manusia makin takut, kemudian dia bukan takut pada Allah, tapi takut kepada setan. Tuh, coba makanya ada satu jenis lagi di Indonesia yang bentuknya perempuan, pakai baju panjang-panjang, pakai rambutnya panjang. Itu kan kayak ibu kita di rumah ya. Dan karena ibu kita suka marah-marah, nah di situ ketawa-ketawa sehingga setan yang benerannya nih, jin yang kurang kerjaan itu ngeganggu teman-teman supaya jauh sama ibunya. Iya, betul. Tuh, coba kalau dekat sama ibu, sama Umi dekat. Lengket sama Umi, mesra sama Umi, itu nggak akan datang tuh bentuk setan-setan yang begitu. Iya, jadi setan akan menggoda atau mengganggu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita sedang takut pada apa nih? Takut pada bayangan. Maka setan kayak akan memainkan sulap aja. Tapi bukan setannya yang kita lihat ya. Manusia nggak bisa ngelihat setan. Makanya kalau teman-teman takut berhutang, setannya jadi hutang. Jadi makanya kalau misalnya ada satu orang nih ya Kak Cahyo, yang dia kuat banget percayanya, dijaganya sama Allah aja, maka setan nggak bisa nakutin dia. Ya kan dia mau nakutin sesuai yang dia pikirin apa? Iya. Orangnya kuat, aku sih cuma takut
ditinggal cintanya Allah, misal. Dan itu ada loh. Ada. Coba. Biasanya kan, gini, adik-adik atau mungkin manusia kan biasanya takut sama setan. Iya. Ini ada orang yang ditakuti sama setan. Jadi setannya tuh takut sama orang ini. Setan takut sama orang. Sampai disampaikan bahwa kalau dia lewat selatan, setannya tuh muter ke utara gitu. Jadi nggak akan ketemu. Ketika dia ke barat, maka setannya ke timur. Jadi benar-benar setannya tuh takut sama satu orang ini. Ya. Dan itu adalah sahabatnya Rasulullah yang namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, teman-teman di rumah pasti sering dengar ceritanya. Dan ternyata setan itu mau bentuknya kayak apapun, mau seserem apapun, kalau lihat Umar, setannya ya kabur. Gitu. Jadi kabur. Saking apa? Saking bagaimana Umar itu sangat pemberani, gagah, imannya juga kuat. Tapi sebelum dia beriman, itu kebalikannya. Bisa jadi mungkin malah temannya setan ya. Sebelum Umar masuk Islam, temen. Kenapa? Dia gagah, dia tapi mudah marah, garang, keras luar biasa. Dan sangat-sangat benci sama Rasulullah. Sebelum masuk Islam itu Umar itu ya. Temennya setan, benar. Iya kan, temennya setan. Dia itu pernah ya bawa pedang, ya bawa pedang di Mekah itu ya, ditarik, gitu ya. Kemudian ketika ditanya, kamu kemana? Aku mau menyakiti Muhammad, aku mau membunuh Muhammad. Ada orang yang lewat nih, mau kemana? Bunuh Muhammad. Adikmu saja udah ikut Muhammad kok. Hah? Apa? Lebih sakit hati dong. Adiknya, adik perempuannya itu sudah masuk ke dalam Islam. Akhirnya apa? Dia menunda dulu. Ya udah, nanti Muhammad gilirannya nanti. Aku akan ngurus adikku dulu. Ternyata adik-adik sekalian, ternyata sampai di depan rumah adiknya, ya, dia mendengar. Ada adiknya tuh kayak sedang ngaji dari balik pintu. Loh. Ini dia sedang ngaji, sedang membaca apa? Membaca ayat Al-Quran. Di adiknya, kemudian suaminya, sama satu orang lagi, itu ternyata apa? Ya kayak sedang tilawah bareng, ngaji Quran bareng. Nah, ternyata apa? Ternyata emosi dong, marah dong, didobrak pintunya, duar, ya. Nah, adiknya itu namanya Fatimah. Tapi bukan Fatimah Az-Zahra ya, bukan. Nah, ternyata apa? Ya, ketika itu ya adiknya dan suaminya itu sedang ngaji bersama Khobab bin Al-Arad. Bertiga. Iya. Umar datang dengar langsung buar. Enggak pakai. Tok. Assalamualaikum. Suara apa itu? Enggak pakai MP3 ya? Bukan ya. Ya MP3 udah enggak ada sekarang. Belum ada listrik ya. Itu siapa? Akhirnya ketika dibuka, nah ternyata apa? Langsung, siapa? Ketika siapa? Akhirnya apa? Mereka tahu, di Umar sembunyi. Khobab dan sembunyi. Lembaran Quran disembunyikan. Kemudian didatangilah sama adiknya. Ada apa? Aku tadi mendengar apa? Mendengar kamu baca sesuatu apa? Mau pengen melindungi Khobab sama juga mendengar Al-Qur'annya kan. Akhirnya ya aku tidak ada apa-apa, enggak ada suara. Aku mendengar. Ya udah tetap ketahuan. Itu. Akhirnya kemudian disampaikan, ya aku mendengar bahwa kamu telah mengikuti ajaran Muhammad. Apakah itu benar? Nah, ya sudah. Mau apa lagi? Akhirnya apa? Ya dia kan, ya udah benar. Langsung dipukul. Itu adiknya loh padahal. Sama adik perempuannya. Tega. Ketika mau memukul orang-orang yang ada di depannya itu, benar ya. Fatimah berusaha untuk menghalangi pukulan. Jadi yang menyampaikan itu kan suaminya si Fatimah. Kok mau dipukul? Fatimah membela. Kena Fatimah, cetok. Ini deh berdarah. Adik perempuannya. Iya, betul. Maka mereka ngaku mereka sudah masuk Islam, dipukul sama Umar, berdarah. Ketika keluar darah dari wajah Fatimah, namanya juga kakak, sedih, nyesel. Aduh, kenapa aku memukul? Ya, akhirnya apa? Udah, sini berikan lembaran-lembaran itu. Ya, berikan lembaran-lembaran itu. Maksudnya lembaran Al-Quran yang lagi ngaji tadi.
Kan belum ada buku ya. Belum ada buku, masih lebar-lebar. Ada mungkin di daun, ada di kulit, segala macam lah gitu ya. Ketika diminta, adanya bilang nggak mau. Karena kamu kotor. Kamu harus mandi, kamu harus wudu dulu. Kamu harus mandi dulu biar bersih. Karena dia penasaran, akhirnya dia kemudian membersihkan diri si Umar ini. Kemudian balik. Nah, ketika itu kemudian ya dibacakanlah surat. Ya, yang dibacakan adalah surat Toha. Apa sih yang kamu baca? Apa sih yang kamu pelajari? Dibacakanlah surat Toha. Ya, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, sampai kemudian ayat-ayat berikutnya. Dan ketika dia mendengar surat itu, atas izin Allah lumer hatinya. Pas ayat-ayat Al-Quran masuk didengarkan. Orang yang keras tadi itu tuh yang mukul adiknya. Iya. Dia tiba-tiba mengatakan betapa indah dan mulianya perkataan ini. Ya. Nah, di riwayat lain itu menyebutkan bahwa Fatimah itu enggan menyerahkan mushaf ke Umar, tapi kemudian Fatimah yang kemudian membacakan itu. Nah, pada akhirnya lantunan ayat surat Toha tadi membuat Mus'ab itu menangis. Ternyata yang dikatakan itu benar. Akhirnya, langsung kemudian gimana caranya aku mau memeluk agama ini? Akhirnya kemudian Umar itu pergi ke rumah Rasulullah. Pergi ke tempat Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Tetap bawa pedang nih, tetap. Syarat. Tapi niatnya apa ya gitu ya? Awalnya kan niatnya untuk membunuh Rasulullah. Tapi setelah diajari Al-Quran oleh Fatimah, kemudian dia menyadari kesalahannya, dia memang bawa pedang ke tempatnya Rasulullah. Sambil di sana, tok. Siapa nih? Pada ketakutan. Soalnya Umar nih. Waduh, preman datang ini dipalak nih. Waduh diulek ini. Waduh, gimana nih? Ini Umar datang. Udah, tenang. Ketika dia masuk, mereka sudah mau melindungi Rasulullah tuh. Udah, pokoknya tidak boleh Umar sampai menyentuh Rasulullah. Sampai ketika dibuka, Umar bisa kemudian mengungkapkan keislamannya, kemudian menjadi sahabat yang paling hebat di antara sahabat yang lain. Bahkan kalau kita lihat awalnya pengen membunuh Rasulullah, tapi ujung kehidupannya dimakamkan di samping Rasulullah. Masya Allah. Ya. Ini berarti makanya ya, ini salah satu kejadian di hidupnya Umar bin Khattab yang teman-teman bisa lihat bahwa Umar tuh menggunakan akalnya, menggunakan hatinya. Betul. Ternyata aku yang salah ternyata aku yang salah, yang benar Muhammad ternyata. Dan masuk langsung ke dalam Islam dan langsung jadi pemimpin yang bijaksana. Ini kali salah satunya yang ditakutin setan ya, Kak Cahyo ya. Sifat ini nih. Betul. Sifat yang memang ketika dia tahu yang mana yang benar, mau ngaku salah, mau ngikut yang benar dan berbalik ngebela yang benar. Lah, berarti nanti musuhnya Umar itu temennya dulu. Dulu temennya. Jadi kan dulu sama-sama sama teman-temannya nih musuhin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang Umarnya pindah ke grupnya Rasulullah, jadi musuh semua temannya. Jadi musuh. Dan hebatnya lagi, gara-gara Umar ini masuk Islam karena dia gagah, bahkan dikatakan Umar itu kalau naik kuda itu nggak memegang punggungnya, tapi memegang telinga kuda. Telinga kuda. Jadi saking tingginya. Udah gitu aja. Mau naik. Iya. Kan kalau naik itu kan pegang punggungnya gini. Dia tuh megang telinga kuda. Saking tingginya. Bahkan dikatakan ketika dia berada di antara para sahabat itu, ketika dia naik, dia tuh kayak naik sesuatu. Saking tingginya. Kayak naik kursi. Iya, naik kursi gitu. Padahal enggak. Naik kuda kok pegangan telinga itu gimana itu? Luar biasa. Ini ternyata buat teman-teman nih ya yang punya kelebihan fisik. Kemarin kita udah bahas sedikit nih. Buat yang kaya nggak usah bingung. Ada contohnya. Ada contohnya. Namanya Abdurrahman bin Auf. Betul. Dijamin ya Kak Cahyo masuk surga. Aku ganteng Kak Cahyo. Alhamdulillah. Ganteng. Ada Mus'ab bin Umair, ganteng dijamin surga. Viral, ganteng, wangi, dijamin masuk surga. Ini kalau teman-teman punya bongsor gede, fisiknya luar biasa, jangan takut, ada jalur ke surga menjadi Umar bin Khattab, pemimpin yang bijaksana. Sampai setan aja takut sama dia.
Dan walaupun dia gagah berani apa segala macam semua takut, ketika dia masuk Islam, yang tadi ya, yang musuh-musuhnya kan sama jadi takut juga. Dan gara-gara dia masuk Islam, itu ada yang mengatakan turun ayat Rasulullah untuk dakwahnya terang-terangan. Kan awalnya sembunyi-sembunyi Rasulullah. Diam-diam supaya aman lah gitu ya. Enggak Setelah Umar gabung dengan Rasulullah, turun ayat dakwahlah secara terang-terangan. Gak usah takut. Jadi kayak dapat senjata baru gitu. Ya udah sekarang sih udah punya Umar nih. Udah punya Umar, udah gaspol gitu. Ini buat teman-teman yang berani juga. Pemberani. Ketika teman-teman yang berani mengungkapkan kebaikan, beraninya dipakai untuk mengungkapkan kebenaran. Setan takut sama teman-teman. Setan takut. Makanya jangan takut lagi nih karena gini, yang kaya ada yang takut sama setan juga. Yang ganteng takut sama setan, tapi syaratnya supaya setan takut sama teman-teman, isi kepala teman-teman sama Allah aja. Kayak Umar tuh kayaknya takutnya cuma sama Allah dan Rasulullah saja. Betul. Setan jadi nggak takut. Dan mudah-mudahan teman-teman sudah nggak takut lagi sama setan. Karena sekarang juga waktu sahur nggak ada setan ini, nggak ada. Setannya lagi diikat. Betul. Jadi tapi ingat ya, walaupun setannya diikat, para ulama mengatakan, tapi banyak ya yang sudah Ramadan tapi masih banyak yang mencuri. Kenapa? Karena yang diikat itu katanya setan-setan yang besar. Nah, itu masih ada tuh berarti masih ada setan yang kecil yang menggoda gitu, masih ada. Tapi setan yang menggoda yang gede dan kecil pun akan takut kepada teman-teman kalau hatinya, pikirannya diisi dengan Allah dan Rasulullah. Oke, makanya terus dengerin cerita dari Kakak Kuy karena kita akan ceritain orang-orang hebat di sekitar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang teman-teman bisa contoh. Dan salam buat ayah bunda. Insya Allah ketemu lagi di Semangat Sahur terus bareng Kakak Kuy. Kami pamit lagi, sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.